Karena waktu telah tiba, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bagi berdiri. Kita angkat puji-pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Selamat berbakti, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan dengan Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, kita berdoa. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi. Kami datang dalam bait-Mu yang kudus untuk beribadah pada-Mu Tuhan. Kami datang dengan rasa rindu dan haus akan Allah. Terimalah kehadiran kami. Kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan hidup, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, anggota keluarga kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah sumber segala mujizat dan pertolongan, mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita, gairah untuk beribadah pada-Mu. Yang masih bergegas
Yang di jalan tibakanlah dengan selamat. Yang berhalangan hadir, biarlah di kemudian hari mereka bisa bersama kami berbakti memuji Tuhan. Kami tengking dan usir kuasa setan iblis yang mengganggu hati pikiran kami dalam bentuk apapun gangguannya. Kami usir dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau semua enyah pergi dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menguduskan kami. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan, ampunilah dosa. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jangan kamu khawatir.
burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak Khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita bangkit berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tempat terindah. di kakimu ku tercampak penuh dosa. Hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih betapa berkuasa firman-Mu.
damai sentosa di bawah kaki. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. kita tundukkan kepala kita. Kita persiapkan hati kita mendapat taburan benih firman Tuhan, supaya firman jatuh di tanah hati yang baik, yang berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Mari mimbar saya serahkan kepada pendeta muda Andar Simon. Terima kasih Tuhan, kami akan sebentar lagi menerima taburan dari benih firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan hati yang layak, dan juga Tuhan telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Urapi kami sekalian, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, kiranya menjadi isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini, dan juga Tuhan kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, rekan sekalian, selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 24 ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ya, kita sudah mendengar pemberitaan firman Tuhan, bagaimana untuk sampai ke gunungnya Tuhan tidak sembarangan orang bisa sampai nanti berdiri di gunungnya Tuhan, karena gunung ini berbicara hadirat Tuhan yang begitu tinggi, yang untuk mencapai gunung kita harus mengalami banyak pergumulan. Dan kita sudah mendengar bagaimana mereka yang sampai ke gunung Tuhan adalah mereka adalah angkatan-angkatan yang selalu mencari Tuhan, mencari wajahnya selalu. Dalam di wajah juga ada pandangan Tuhan, dan juga ada, kita akan bahas pada hari ini, dalam wajahnya Tuhan ada pendengaran yang tidak bisa dipisahkan dari wajah kita. Ya, karena untuk pendengaran, Tuhan memiliki pendengaran yang paling tajam di muka bumi ini. Dia punya telinga yang tajam dalam hal mendengarkan. Ya, lewat doa yang kita naikkan, Tuhan senantiasa selalu tahu apa yang kita doakan, dan Tuhan tidak menolak siapapun juga datang kepadanya. Tetapi ternyata dalam kisah-kisah
Dalam kitab suci ternyata ada banyak kehidupan yang tidak didengarkan doanya. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang kita doakan atau yang didoakan oleh orang tersebut, tetapi doa yang dinaikkan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sampai menjadi suatu kekejian bagi Tuhan. Kan kita lihat sekarang tentang pendengaran daripada Tuhan. Jadi kita harus perhatikan sekarang bagaimana pendengarannya Tuhan. Memang tajam, tetapi Tuhan juga bisa menyembunyikan dirinya, menutup telinganya kepada umatnya. Mengapa telinga Tuhan bisa disembunyikan kepada umatnya? Yang pertama kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua. Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi Tuhan ternyata bisa menutup telinganya, menyembunyikan wajahnya terhadap umatnya. Nah, di sini dikatakan kepada umat Israel. Jadi umat Israel ketika mereka berdoa tidak didengar oleh Tuhan. Sekalipun mereka berpuasa, sekalipun mereka dikatakan dengan cara-cara yang seperti merendahkan diri, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi mengapa telinga Tuhan bisa ditutup atau wajahnya bisa disembunyikan terhadap umatnya? Karena umatnya telah berlaku fasik kepada Tuhan. Nah, apa itu fasik? Fasik itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan, ya dia buka telinganya lebar-lebar, tetapi firman itu bukan diterima, tetapi firman itu ditolak oleh Israel. Dan tanda dari kefasikan adalah mempertahankan dosa. Nah, jadi itu tanda orang fasik. Jadi orang fasik bukan orang yang di luar Tuhan, bukan orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jadi orang fasik ini memang dia bisa buka telinganya, ya, lebar-lebar, tetapi dalam hatinya dia menolak firman Tuhan. Banyak tanda dari penolakan firman Tuhan. Dikatakan di ayat ini adalah mereka berlaku fasik dengan cara mempertahankan dosa. Ya, jadi ada tahapan orang melakukan dosa. Ada yang jatuh dalam dosa, ya itu mungkin hanya sekali. Ya, ada yang jatuh bangun dalam dosa. Ya, ini artinya orang ketika jatuh mau bangkit lagi. Ya, tapi ada yang ketiga. Itu adalah orang yang mempertahankan dosa. Ya. Mempertahankan dosa seperti apa? Seperti binatang ya, yang sering kali dimandikan tetapi dia tidak suka hidup bersih. Itulah babi. Ya, itulah gambaran dari kefasikan. Ya, dia mempertahankan. Dia suka terhadap yang kotor. Inilah tahapan orang. Jadi kalau orang jatuh tapi mau bangkit lagi, ada kemauan untuk bangkit lagi,
yaitu masih belum mempertahankan. Ya, tapi kalau sudah mengasihi dosa itu, enjoy dalam dosa, senang terhadap dosa, itulah yang membuat dosa itu selalu dipertahankan. Kita lihat hasil yang didapatkan ketika orang itu mempertahankan dosa atau menjadi orang fasik. Dikatakan di sini, lihat yang pertama, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Nah, hasil dari kefasikan yang pertama dikatakan di sini, tangan Tuhan tidak bisa menyelamatkan. Ya, bukan karena tangannya kurang panjang, tapi tangannya menghalangi, kita itu menghalangi tangannya Tuhan. Ya, karena sistemnya Tuhan, kita itu ketika jatuh, ya Tuhan itu memberi tali kasih. Ya, tali kasih. Kalau orang itu jatuh tetapi kita tidak mau menggapai tali itu, ya kita tidak akan pernah bisa selamat. Karena Tuhan inginkan keselamatan yang Dia berikan adalah juga dari sikap kita kepada firman Tuhan, kepada uluran tangan Tuhan. Kalau Tuhan mengulurkan tangan, kita tidak mau. Nah, itulah tanda orang fasik. Jadi kalau orang mempertahankan dosa, Tuhan tidak bisa menolong kehidupan kita. Ya, tidak menolong, tidak menyelamatkan. Dan Tuhan tidak bisa menggapai orang yang mempertahankan dosa. Ya. Karena dosa adalah gambaran dari kekerasan hati manusia. Ya, Bilangan 11 ayat 23. Bilangan 11 ayat yang ke-23. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita sekarang. Bagaimana dosa itu adalah benar-benar membuat orang tidak selamat. Ya, karena kekerasan hati, karena mempertahankan dosa. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Jadi Tuhan ini kuasanya tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Ya. Bukan karena saya kurang berkuasa dikatakan, bukan karena tangan saya pendek. Ya, tapi tangan Tuhan itu cukup menjangkau orang yang berdosa. Tapi orang yang berdosa ini harus meninggalkan dosa. Yang paling dalam jatuh. Tapi Tuhan bisa selamatkan. Salah satunya Yunus. Ya, Yunus itu sampai tidak terlihat lagi di daratan. Ya, kalau kita lihat Yunus sudah ditelan oleh ikan. Satupun manusia tidak bisa melihat Yunus, tetapi Tuhan tangannya begitu panjang untuk menjangkau Yunus. Ya, jadi apa hasil yang didapatkan orang yang mempertahankan dosa? Yang pertama, tidak ada keselamatan, tidak ada pertolongan, ya, tidak ada perlindungan. Yang kedua, ya, dosa membuat Tuhan tidak bisa mendengarkan doa kita. Ya. Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Ya, jadi dosa itu ibarat apa yang kita pegang. Ya, kalau kita mau mendapatkan uluran tangan kasih Tuhan, kita pasti lepas dulu yang kita pegang. Kita ambil
tali kasih Tuhan. Tetapi orang yang berbuat dosa, dia lebih baik memegang dosa ini dibandingkan memegang tali kasih Tuhan. Nah, itulah yang membuat ya ada halangan. Ada halangan kita dengan Tuhan. Jadi dosa membuat Tuhan tidak bisa mendengarkan doa-doa kita. Doa orang fasik disebut juga kekejian bagi Tuhan. Kesalahanmu menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Bahkan dosa ini menghambat segala sesuatu yang baik yang Tuhan akan berikan. Ya. Mengapa segala sesuatu tidak menjadi baik? Karena ada dosa yang menghalangi. Dan yang ketiga, apa hasil yang didapatkan ketika orang mempertahankan dosa? Yang ketiga, kita terpisah dari Tuhan. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antaramu dan Allahmu ialah segala kejahatan dan dosamu. Kita terpisah dari kasih-Nya Tuhan. Ya. Nah, ayat ini tidak pernah disembunyikan. Ya, bukti bahwa hubungan Tuhan dengan manusia ternyata bisa terpisah. Sehingga nanti Tuhan itu tidak bisa dipersalahkan sama sekali. Karena yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Tuhan tidak pernah memisahkan diri dari manusia. Yang ada, manusia ini sengaja memisahkan diri dari Tuhan. Ya, kalau sudah terpisah, ya bagaikan kepala dan tubuh. Kalau kepala dan tubuh terpisah, akan terjadi hal yang mengerikan, yaitu tubuh tanpa kepala. Ya, apa yang terjadi tubuh tanpa kepala? Hanya ada kematian. Nah, begitu juga kehidupan kita kalau mempertahankan dosa. Dan yang terakhir, adalah sikap Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya. Nah, jadi kalau sudah Tuhan menyembunyikan wajah-Nya, apapun kehidupan tersebut susah payah akan mendapatkan hadirat Tuhan. Ya, Yesaya 54 ayat yang ke-8, tapi puji Tuhan. Ya, dalam murka yang meluap, Tuhan telah menyembunyikan wajah-Nya terhadap engkau. Tetapi dikatakan hanya sesaat saja lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nah, jadi sekalipun manusia memang jahat, sekalipun Israel jahat, ya, walaupun suatu saat Israel itu tidak melihat hadirat Tuhan, tetapi dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 8, hanya sesaat saja. Ya, saat Israel itu kembali kepada Tuhan, Tuhan begitu cepat memeluk Israel. Ya, jadi mengapa telinga Tuhan bisa disembunyikan dan wajahnya bisa disembunyikan? Yang pertama, kalau kita mempertahankan dosa. Yang kedua, Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya. Jadi yang kedua, kalau manusia memalingkan telinga terhadap firman Tuhan, jadi persekutuan kita dengan Tuhan ini akan terjaga. Ya.
kalau kita mengawali dengan mendengarkan firman Tuhan. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak begitu susah, tidak begitu rumit. Ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan itu sedang bersekutu dengan kita. Karena firman ini adalah komando atau kepala. Ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, Tuhan awali segala sesuatu itu dengan firman, dengan berfirman. Ya, langit bumi diciptakan hanya lewat firman. Jadi firman ini begitu tinggi nilainya bagi kita pada zaman sekarang. Ya, karena Tuhan itu tidak menampakkan diri secara langsung. Ya, orang tidak akan bisa bertahan melihat wajahnya. Tetapi Tuhan itu menampilkan dirinya, pribadinya itu dari firman Tuhan. Jika firman Tuhan tidak dianggap, ya, doa itu bukan saja tidak diterima, tetapi menjadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Nah, ini berbanding terbalik dengan doa yang disampaikan oleh orang yang tulus. Orang yang tulus, ketika orang yang tulus ini berdoa, doanya ini kesukaan bagi Tuhan. Ada amin? Ya, Zakaria 7 ayat 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, ya, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Nah, jadi manusia itu ternyata ya seperti Israel, ya, mereka itu menulikan telinganya supaya jangan mendengar. Ini jahatnya Israel. Ketika ada firman Tuhan, mereka tutup telinganya serapat-rapatnya terhadap firman Tuhan. Ya, kalau bisa tidak ada satu kata pun yang mereka dengar. Ya, begitu jahatnya Israel. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Nah, jadi suatu saat Israel ketika dalam keadaan terjepit, nah inilah manusia juga, ketika dalam keadaan terjepit barulah berseru kepada Tuhan, berdoa. Tapi Tuhan katakan di sini, aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Ya, contoh yang paling sederhana yang memalingkan telinganya pada saat firman itu ada, pribadi Tuhan itu ada. Contohnya yang paling sederhana adalah Marta. Ya, Marta. Ya, walaupun sebenarnya sifat dari Marta ini tidak begitu baik, ya, tapi masih banyak juga ya yang dikasih nama Marta. Ya. Ya. Mudah-mudahan tabiatnya tidak seperti Marta. Ya, tapi Marta ini kalau kita lihat dalam kitab suci tidak ada satu ayat pun ya yang menjelaskan bahwa Marta ini punya sikap yang baik kepada Tuhan. Ya, walaupun dalam ayat dikatakan Tuhan itu mengasihi Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38. Nah, yang kalau ada yang namanya Marta, supaya jangan jadi Marta yang di Alkitab ya. Karena Marta yang di Alkitab ini punya sikap yang tidak baik terhadap firman Tuhan. Lukas 10 ayat 38. Ya. Maria dan Marta.
Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini gambaran dari orang, ya ada 2 orang yang didatangi oleh Tuhan. Nah, sekarang juga dalam bentuk ibadah. Ya, di dalam ibadah bisa dikategorikan dari 2 jenis orang atau 2 jenis kehidupan, 2 jenis sikap, Maria dan Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, yang satu mendekati Yesus mendengar, yang satu mendekati Yesus dia yang ngomong. Dia yang berfirman seolah-olah ya. Yang satu mengizinkan Tuhan berkata-kata, yang satu biar dia yang berkata-kata. Ya, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi Maria dan Marta ini diberi kemurahan, ya, dikunjungi oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi keluarga ini. Ya, dan ketika Tuhan datang ke rumah Maria dan Marta, Tuhan mulai dengan berfirman. Ya, Tuhan mulai dengan berfirman. Dimanapun Tuhan mulai dengan firman. Ya, ketika Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mulai dengan firman Tuhan. Tetapi sikap Marta terhadap firman Tuhan ini berbeda dengan Maria. Nah, jadi Marta ini sibuk sekali dalam hal-hal yang jasmani. Ya, kalau sekarang mungkin mempersiapkan minuman, mempersiapkan makanan untuk Tuhan. Ya, dipersiapkan mungkin apa sih? Kalau misalnya dulu nabi-nabi itu kadang-kadang menumpang. Ya, tapi tidak disebutkan di sini. Tapi ketika Tuhan di situ, ya, Tuhan di situ, Marta ini begitu sibuk dalam hal-hal yang jasmani. Dia pikir dengan kesibukannya nanti akan dipuji oleh Tuhan. Tetapi malah sebaliknya, Tuhan itu mencela pelayanan dari Marta. Ya, karena Marta tidak tahu yang mana yang terutama, mana yang paling penting. Ya. Yaitu yang paling penting adalah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita juga dalam acara apapun juga, dalam acara misalnya Natal ya, biasanya Natal itu sibuk-sibuknya para pelayan. Ya, kadang-kadang saking sibuknya kita melayani urusan yang jasmani, yang rohani dilupakan. Ya, kadang begitu capek untuk mempersiapkan makanan ya. Ya. Nah, makanya jangan terlalu disibukkan pada saat Natal dengan hal-hal yang jasmani. Ya, makanya banyak orang ketika saat mendengarkan firman Tuhan, dia tidak konsentrasi, ya, tidak fokus, tidak mengutamakan firman Tuhan. Nah, akibatnya kita lihat, kalau orang tidak mengutamakan firman Tuhan, seperti Marta. Dikatakan di sini Marta ini akhirnya dipenuhi dengan banyak kekhawatiran. Ya. Banyak kekhawatiran Marta. Nah, ini juga tanda-tanda orang yang khawatir. Orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak bisa mengutamakan firman Tuhan. Dimulai dari mendengar firman Tuhan.
Dan yang selanjutnya, yang kedua, Marta akhirnya bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, dikatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Inilah bahayanya dari orang-orang yang tidak mau mengutamakan firman Tuhan. Akhirnya Marta ini menyuruh Tuhan. Sekarang banyak doa itu tujuannya menyuruh Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan itu disuruh-suruh oleh manusia. Ya, padahal Tuhan katakan utamakan dulu firman Tuhan. Semua akan ditambahkan kepadamu. Wah, Tuhan suruh, berkati usaha saya. Ya, padahal ibadah juga malas. Ya, dengarkan firman Tuhan tidak mau. Wah, cucu saya Tuhan sedang tidak baik, anak saya tidak baik, istri, suami tidak baik, semua disuruh Tuhan itu. Tapi ketika mendengar firman Tuhan, tidak ada gairahnya sama sekali. Ya. Jadi Marta ini bersungut-sungut. Dan yang selanjutnya, Marta menyalahkan orang lain. Itu yang ketiga, menyalahkan dan meremehkan orang lain. Ya, dia salahkan Maria. Dan yang selanjutnya, yang keempat, akibat dari orang tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak ada kepuasan. Ya, tidak ada kepuasan. Sampai tidak puas terhadap firman Tuhan. Sampai merasa tidak diperdulikan nanti oleh Tuhan. Wah, saya tidak puas dengan Tuhan. Ya, itulah orang-orang yang tidak mau mengutamakan firman Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang kelima, hidupnya dipenuhi dengan kesusahan, ya, yang dibuat oleh dirinya sendiri. Ya. Padahal Tuhan tidak nyuruh Marta untuk melayani. Tuhan suruh sebenarnya Marta itu mendengar. Ya, disibukkan, disusahkan, ya, oleh banyak perkara. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi memang orang itu susah itu bukan karena perkara-perkara yang besar, tapi hanya perkara-perkara kecil bisa susah. Ya. Nah, kita belajar dari Maria. Ya. Kita belajar dari Maria. Apa yang kita bisa pelajari dari Maria? Di ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan. Jadi ketika ada firman Tuhan, ketika ada pribadi Tuhan di situ yang berfirman, Maria ini menempatkan dirinya di tempat yang paling rendah. Ya, kalau di situ ada tempat, ada kursi, Maria tidak mengambil kursi itu untuk duduk, tetapi Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ya, artinya di sini menempatkan diri di tempat yang paling rendah. Artinya apa di sini? Artinya ada penundukan dan merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga Maria bisa meninggikan firman Tuhan melebihi dirinya. Ya, dan yang kedua, Maria ini menempatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam terjemahan lain, dikatakan Maria itu duduk di ujung kakinya Tuhan. Ya, di ujung kakinya Tuhan. Jadi mereka yang mendengar firman Tuhan, jaraknya itu dekat sekali dengan Tuhan. Ya, jikalau mungkin Maria itu sedang mengalami bahaya, Tuhan cepat sekali menolongnya karena dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ya, jadi mendengarkan firman Tuhan
Dikatakan di sini di ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi mendengarkan firman Tuhan adalah pilihan yang terbaik di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, makanya dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi bagian yang terbaik adalah saat kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah bagian yang terbaik. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita bukan saja menerima janji firman-Nya, tetapi kita mendapat pribadi Tuhan dalam firman-Nya. Kalau kita terima, kita mendapatkan pribadi Tuhan yang begitu kita perlukan pada saat ini. Ya, seperti Maria, dia begitu haus akan firman Tuhan, seperti lagu tadi. Ya, jadi tentang tempat terindah di sini menampilkan wanita yang sampai pada hidupnya ada yang mengalami pencampakan seperti wanita yang terkenal atau tertangkap basah berbuat dosa. Dan juga ada Maria di sini yang duduk menantikan Tuhan karena dia lapar. Ada juga perempuan yang Sirophenisia. Dia menantikan remah-remah dari firman Tuhan. Dan juga ada perempuan yang sudah dirasuk 7 roh jahat. Itulah Maria Magdalena. Ya, sampai dia mengucap syukur dengan mempersembahkan apapun yang ada dalam dirinya. Ya, langkah baiknya kita nyanyikan dia hanya sejauh doa saja. Ya, kita duduk sekarang dekat Tuhan sampai berlutut. Dia hanya sejauh doa. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya,
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Singar saja, yang bisa berlutut boleh berlutut. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri. Yang mengikuti secara online Percaya, bisa menyesuaikan diri. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Nama Dia yang akan ajaib. segera menghampiri diri. Nama di atas segala nama. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh Sekali lagi. doa. Berseru Ya. memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, waktu engkau dalam kesesakan, berbeban berat, dalam kesulitan. Panggil namanya. Nama Tuhan itu ajaib. Bukankah namaku ajaib, kata Tuhan. Nama Tuhan itu ajaib, pembuat keajaiban. Ajaib artinya di luar pemikiran kita bisa terjadi. Di luar pemikiran kita bisa terjadi. Sebab Dia memang Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa mengubah masa-masa suram dan gelap menjadi masa yang baik. Lewat firman Allah, gelap berubah menjadi terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kacau balau, yang tidak berbentuk, Dia buat menjadi indah, baik. Kehidupan menjadi berbentuk, nampak indah, nampak manis. Kita merasa kita dibentuk menjadi indah, manis. Haleluya. Jika kita melihat jalan kita penuh bahaya, bahkan berada dalam masa-masa yang sulit dan sukar, ingatlah bahwa Dia ada beserta saudara, ada bersama dengan saudara.
ada bersama dengan kita semua. Haleluya. 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 Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ingatlah janjinya adalah penyertaan sampai pada kesudahan Allah. Dalam penyertaannya kita akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam tiap pekerjaan usaha yang kita lakukan. Dia selalu ikut menolong kita. Dia selalu ada mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Langkah-langkah yang terasa berat, tangan yang terasa berat bekerja, Tuhan berikan kepada kita langkah yang mantap, pekerjaan yang mantap. Haleluya. 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 Mari mantapkan keadaanmu. Mantapkan keadaanmu sekarang. Jangan bimbang, jangan ragu. Haleluya. 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 Dia sumber segala pertolongan, sumber segala berkat, sumber mujizat. Dia Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Mari kita pakai berdiri. Besar anugerah semakin hari. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada.
berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Makasih Bapa. Firman yang kami dengar akan kami simpan, kami arsip sebagai surat-surat berharga, perkataan Tuhan yang berharga dalam hidup kami. Satu kali jika kami butuh saat dalam kesulitan dan pencobaan, firman itu akan muncul membela kami, menolong kami, memberi kepada kami jawaban dan menerangi perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, terutama kami juga yang menerima. Biarlah kami mendapatkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Mari kita nyanyikan nyanyian. Ya. Mata air kehidupan. Tiap orang yang telah dibebaskan Tuhan kan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita dan penuh kegirangan, dan air mata tiada lagi. Tuhan menyediakan mata air kehidupan, memuaskan setiap orang yang haus. Ada keselamatan, ada kesembuhan, sebagai orang yang menang.
sukacita mempelai penuh di dalamku, selalu ku rasakan di tiap waktu. Air kehidupan memberikan kuasa mengalir dari Yerusalem baru. sukacita mempelai penuh di dalamku, selalu ku rasakan di setiap waktu. Selalu ku rasakan di setiap waktu. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Sebagai warta jemaat, besok kita ada pendalaman kitab Wahyu. Hari Sabtu Remaja Muda di Cimindi, Bandung. Hari Selasa kita kembali berdoa. Ya, kita berdiri, kita duduk. Ya. Haleluya. Kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita doakan Opu Romandi yang perempuan, Mama Rafael, Bu Hani Mukti, Tante Ance, ya Ibu Ratna, mau pergi ke Holland, ke Belanda, supaya Tuhan lindungi pulang pergi, untuk bisa berjumpa dengan keluarga, ya, dengan cucunya di sana. Kemudian Mama Tere, ya, Christine yang sakit. Kita berdoa. Kami menyatukan iman kami buat mereka yang sakit, Tuhan. Baik Opu Romando perempuan, Mama Rafael, Bu Hani Mukti, Tante Ance, juga buat Mama Tere, Christine di Sukabumi, dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami menyatukan iman kami memanggil nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Darah Yesus yang kudus membaharui hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami sekalian yang hadir ini, biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan damai yang dari Tuhan. Jadikan kami berkat menjadi garam dan terang dunia. Berkati pekerjaan usaha kami sekalian. Bagi mereka yang masih ragu dan bimbang, khawatir tentang banyak perkara, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka keyakinan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kami, sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, juga buat bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, tingkat Bupati, Wali Kota, Muspika, Kecamatan, Lurah, dan Desa, berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ibu Ratna yang akan pergi ke Holland berjumpa dengan keluarga dalam penerbangan, baik transportasi darat nanti.
Tuhan lindungi, jagai, bisa berjumpa dengan semua keluarga yang ada di sana. Dengan sukacita, dengan sehat walafiat. Terima kasih, kami berdoa, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab dan membuat segala sesuatunya indah di dalam Tuhan. Bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua bisa jadi. Terima kasih, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan beserta.